Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang santet. Perlu kita ketahui apakah itu santet. Santet adalah budaya menyakiti dari jarak jauh dengan media gaib. Sebenarnya, apakah benar ada santet? Pada zaman dulu, ketika seseorang tersakiti atau terkalahkan oleh suatu hal ataupun orang lain, maka banyak orang memilih jalan belakang dengan mengirimkan santet yang bertujuan untuk mengalahkan, melumpuhkan, atau malah membunuh dari jarak jauh. Mengapa bisa demikian? Kita simak ulasannya. Zaman dahulu, orang untuk memenuhi hasratnya memiliki 3, yaitu santet untuk menyakiti, pelet untuk mendapatkan wanita yang diinginkan, dan ngepet untuk mendapatkan harta yang berlimpah dari mengambil di tempat orang lain. Nah, pada saat ini akan kita ulas lebih dalam tentang santet. Santet sendiri banyak ragamnya. Ada yang menyebutnya tenung, ada yang menyebutnya teluh. Namun semuanya adalah sama, yang bertujuan untuk menyakiti orang yang dia tuju. Kita bisa melihat jika seseorang yang sudah berurusan dengan orang lain tiba-tiba sakit, di dalam tubuhnya ada benda-benda yang tidak dikenal dan sampai menyebabkan kematiannya, adalah hal yang misterius. Namun jika ada orang yang tahu, maka bisa dikatakan itu adalah tulah atau kiriman dari orang lain yang tidak menyukainya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah santet? Tentu terlihat dari gejala yang ditimbulkan. Kebanyakan santet itu mengirim benda ataupun barang yang sudah berkarat, busuk, ataupun bisa menimbulkan penyakit, dikirimkan lewat jarak jauh dengan media ilmu ataupun makhluk kiriman dari dukun atau orang yang mengirimnya, dimasukkan ke dalam diri orang yang dituju. Bagaimana bisa orang yang dituju kena? Tentu ada media. Orang terkena santet sebelumnya sudah diintai, diambil sampel secara benda yang pernah menempel di dalam dirinya, diambil data dan diambil nama, weton, dan katiasan ataupun kelemahannya. Dari situ bisa diambil celah atau nas yang bisa digunakan untuk memasukkan ilmu santet itu. Sebetulnya budaya santet ini tidak hanya di Pulau Jawa, di Nusantara sangat banyak, dan terutama pada daerah yang masih kental dengan budaya dan jauh dari perkotaan. Di dunia luar, terutama di daerah Amerika dan luar negeri,
masih ada budaya santet yang terkenal dengan voodoo. Voodoo sendiri adalah ilmu hitam yang digunakan oleh suku-suku di aborigin dan fungsinya sama dengan santet. Apakah zaman sekarang masih ada? Saya jawab masih, karena dahulu almarhum Bapak masih sering mendapatkan kiriman itu. Di depan rumah masih banyak darah berceceran. Pada malam hari selalu terjadi benturan keras dan ledakan di atas rumah. Kita temukan batu, kita temukan kain kafan, kita temukan jarum dan beberapa benda kiriman lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, kita berlindung tanpa berlindung kepada makhluk lain, agar kita terlepas dari gangguan santet itu. Hanya itu kita bisa mengatasinya. Terlepas dari salah atau tidaknya posisi kita, yang pasti kepada beliaulah semua urusan itu akan kembali dan ada solusi. Karena jika itu kita hanya menebak-nebak, melihat, meraba dari orang lain yang kira-kira bisa, itu akan menjadi fitnah yang luar biasa, menjadi bumerang bagi diri kita. Lebih baik kita tidak tahu, berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendekatkan, karena kita hanya bisa selamat karena perlindungan beliau, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pungkasan, semoga bermanfaat. Kita akan bahas lebih dalam di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.